Chen Hong pergi ke sebuah bangunan tempat tinggal tua. Bangunan ini terlalu tua, merupakan bangunan tabung kuno. Chen Hong tidak menyangka ada komunitas bobrok di kota Zonghai. Apakah kamu yakin orang tua Chen yang tinggal di sini? Chen Hong bertanya. Pengawal itu berkata dengan tegas, kami memeriksa dan menemukan bahwa ayah Chen Yang, Chen Aiguo, tinggal di sini. Dia adalah sopir perusahaan bus. Bu, Anda pasti telah ditipu oleh bajingan itu, kata Liu Chengyu dengan wajah bengkak. Saya harap saya bisa mengikuti Chen Hong di sini. Dia tidak pernah yakin akan kemampuan Chen Yang. Ketika dia melihat orang tua Chen yang tinggal di rumah tua yang kumuh, Liu Chengyu akhirnya menemukan kesempatan. Bu, jika bajingan Chen yang itu benar-benar ahli dalam pengobatan, apakah keluarga mereka akan tinggal di sini? Itu pasti tidak mungkin. Hong sebenarnya bergumam dalam hatinya. Tampaknya masyarakat yang tinggal di sini miskin. Jika Chen yang benar-benar seorang dokter ajaib seperti yang dikatakan Su Wenjing, maka keluarga Chen yang pasti kaya, tetapi sekarang tampaknya orang tua Chen yang jelas sangat miskin. Tapi Su Wenjing dengan tegas mengatakan bahwa Chen yang adalah dokter ajaib. Keluar dari mobil dan lihat, kata Chen Hong. Liu Chengyu dengan enggan keluar dari mobil dan menginjak kotoran anjing. Liu Chengyu muntah dengan jijik. Chen Hong juga mengerutkan kening, lingkungan di sini sangat buruk. Begitu dia turun dari mobil, dia melihat seorang wanita membawa sayuran di tangannya dan hendak masuk ke dalam gedung. Chen Hong menghentikannya. Apakah orang tua Chen yang tinggal di sini? Wang Mei melirik Chen Hong dan melihat sekilas bahwa Chen Hong adalah seorang istri kaya dari keluarga kaya. Dia segera berkata dengan senyuman di wajahnya, saya tinggal di sini, tetapi mereka pindah beberapa hari yang lalu. Pindah. Ketika Chen Hong mendengar ini, matanya menunjukkan kekecewaan. Dia berpikir bahwa dengan menemukan orang tua Chen Yang, dia dapat membujuk Chen Yang untuk menyerah. Suaminya sedang menemui dokter, tetapi dia tidak menyangka orang tua Chen yang tidak tinggal di sini. Ya, Wang Mei berkata, saya telah bertetangga lama dengan keluarga mereka selama beberapa dekade. Kami dulu bekerja di pabrik yang sama. Kedua keluarga kami memiliki hubungan yang baik. Jika ada yang ingin Anda tanyakan kepada mereka, saya dapat membantu Anda menyampaikannya. Begitu Chen Hong mendengar perkataan Wang Mei, dia langsung berkata, suamiku tiba-tiba sakit parah sekarang, dan sekarang kami membutuhkan putra mereka Chen yang untuk pengobatan. Selama kamu bisa membawaku menemui mereka, aku pasti akan membayarmu. Terima kasih. Wang Mei melirik Chen Hong dan berkata dengan nada bingung, maksudmu meminta Chen yang mengobati suamimu? Ya, Chen Hong berkata, dikatakan bahwa Chen yang memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Suami saya dalam bahaya dan membutuhkan Chen yang untuk menyelamatkannya. Haha. Wang Mei tiba-tiba menutup mulutnya dan tertawa. Ketika Chen Hong melihat Wang Mei tersenyum, dia merasa sangat tidak bahagia. Jika bukan karena suaminya Liu Chang yang sakit parah, Chen Hong tidak akan berbicara dengan wanita biasa seperti itu. Apakah kamu tidak salah? Putra mereka adalah seorang mahasiswa kedokteran yang baru lulus dan tidak memiliki pengalaman sama sekali. Saya telah menjadi tetangga mereka selama beberapa dekade dan mengetahui situasi mereka dengan sangat baik. Chen yang telah membual dan berbohong sejak dia masih kecil. Chen yang memasuki rumah sakit Zonghai melalui pintu belakang setelah lulus dari universitas, tidak seperti menantu kami, yang lulus dari universitas bergengsi. Wajah Chen Hong langsung menjadi gelap, benarkah? Tentu saja benar. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat bertanya kepada tetangga di sini untuk mengetahui apakah Chen yang memiliki keterampilan medis. Wang Mei berkata, anak ini mengambil semua pujian dari menantu laki-laki saya di rumah sakit Zonghai. Menantu laki-laki saya menyembuhkannya, tetapi pujian diambil oleh Chen Yang. Gu Zhenhong selalu berpikir bahwa Chen Yang lah yang menyelamatkan cucunya. Menantu laki-laki saya menceritakan hal ini secara pribadi. Menantu laki-laki saya mengundurkan diri karena marah dan sekarang berpraktik kedokteran dengan murid langsung dari ahli medis Song Xianzi. Bu, tidak peduli apa yang aku katakan, Chen Yang ini pembohong, dan kamu masih menolak untuk mempercayai apa yang aku katakan. Begitu Liu Chengyu mendengar kata-kata Wang Mei, dia langsung berkata, kamu harus percaya sekarang, kan? Kamu terlalu mudah untuk ditipu.
Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Hanya karena perkataan pembohong itu, kamu memukulku, dan aku diam. Chen Hong menjadi sedikit marah. Aku belum perlu kamu mengajariku. Liu Chengyu tidak punya pilihan selain tutup mulut, tetapi hatinya tidak yakin. Chen Hong lebih peduli pada murid-murid Santo Medis Song Xianzi. Anda baru saja mengatakan bahwa murid langsung dari Santo Medis Song Xianzi juga mempraktikkan pengobatan di kota Zonghai. Ya, Wang Mei berkata, menantu laki-laki saya ada di rumah sakit. Chen Hong tidak bisa menahan kegembiraannya, biarkan menantumu membawaku menemui murid langsung Song Xianzi. Aku akan berterima kasih banyak. Di depan rumah sakit Zonghai, Chen yang menghentikan mobilnya. Kakak senior, kamu benar-benar tidak perlu kembali. Chen yang masih berusaha membujuk Zhang Sueyao, kamu tidak bisa menyembuhkan penyakit Liu Chang. Hanya membuang-buang waktu saja jika kamu kembali. Lebih baik bermain di rumah peri sebentar. Aku meminjamnya dengan susah payah. Mentorku, Dekan Jiang, sudah menungguku di rumah sakit. Aku harus kembali. Zhang Sueyao melepaskan sabuk pengamannya dan berkata, Junior, sampai jumpa lagi, membiarkan saja seperti ini. Chen yang sengaja cemberut. Melihat Chen yang seperti ini, Zhang Sueyao berhenti sejenak, dan tiba-tiba menempelkan bibirnya ke bibir Chen Yang. Setelah berciuman, dia membuka pintu dan keluar dari mobil. Baunya enak sekali, kata Chen Yang. Buruk sekali. Setelah Zhang Sueyao mengatakan ini, dia menutup pintu mobil dan langsung masuk ke rumah sakit Zonghai. Saat Chen Yang hendak pergi, tiba-tiba, sebuah mobil melaju dan berhenti di samping mobil Chen Yang. Begitu pintu mobil terbuka, Chen Hong dan Liu Chengyu turun dari mobil. Chen Yang. Liu Chengyu melihat sekilas Chen Yang duduk di dalam mobil, dan dia mendatangi mobil Chen Yang dengan agresif. Bang! Liu Chengyu menendang mobil dan mengutuk, Chen, keluar dari sini. Chen Yang keluar dari mobil perlahan dan melirik ke arah Liu Chengyu, oh, bukankah ini Liu Chengyu? Mengapa wajahmu bengkak seperti ini? Aku hampir tidak mengenalimu. Chen Yang, ibuku baru saja mengundangmu, tetapi kamu tidak datang. Sekarang kamu telah membodohi dirimu sendiri dan datang ke rumah sakit. Biar ku beritahu, kamu terlambat, kami sudah menemukan dokter ajaib. Liu Chengyu menatap langsung ke arah Chen Yang, kamu bukan apa-apa sekarang, dan saya tidak perlu bersikap sopan kepada kamu. Kamu harus segera berlutut, jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Chen yang mendengar kata-kata Liu Chengyu. Dia tersenyum dan berkata, wajahmu dipukul. Mengapa kamu merasa otakmu rusak? Kamu sebenarnya memintaku untuk berlutut untukmu. Apakah kamu sedang bermimpi? Ketika Liu Chengyu mendengar kata-kata Chen Yang, dia segera berkata, oke, jika kamu tidak berlutut, maka aku akan memukulmu sampai berlutut. Ayo, pukul bajingan ini sampai berlutut. Ada 4 pengawal di belakang Liu Chengyu. Semua pengawal ini adalah elit dan dipekerjakan oleh keluarga Liu dengan biaya besar. Liu Chengyu hanya membawa 1 pengawal bersamanya di akademi sebelumnya dan hanya bisa menahan amarahnya. Tetapi sekarang berbeda, dia sekarang memiliki 4 pengawal di sekelilingnya. Persetan denganmu, teriak Liu Chengyu. Namun keempat pengawal itu tidak bergerak sama sekali. Liu Chengyu memberi perintah. Namun keempat pengawal itu tidak bergerak sama sekali. Apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan? Pukul dia sampai dia berlutut. Liu Chengyu menunjuk ke arah Chen Yang dan berteriak keras. Kali ini tidak ada yang bergerak. Apakah kamu tuli? Apakah kamu tidak mendengarku dengan jelas? Liu Chengyu mengulurkan tangannya, meraih kerah pengawal, dan menariknya. Kamu menyuruhku. Nyonya tidak menyuruh kami melakukannya, kata pengawal itu. Kamu. Ketika Liu Chengyu mendengar apa yang dikatakan pengawal itu, dia hanya bisa mendorong pengawal itu menjauh dan menatap ibunya. Bu, bajingan ini adalah Chen Yang. Dia memukulku hari ini. Kamu harus bantu aku membalas dendam. Tentu saja Chen Hong tahu tentang Chen Yang. Chen Yang berani memukulnya, apalagi Liu Chengyu. Alasan mengapa para pengawal ini tidak bergerak bukan karena mereka hanya mendengarkan perkataan Chen Hong, tetapi karena mereka telah melihat kekuatan Chen Yang. Mereka tentu saja tidak berani mengambil tindakan. Jika dia mengambil tindakan dan gagal mengalahkan Chen Yang, orang itu akan sangat malu.
Anda bisa berpura-pura menjadi master jika tidak mengambil tindakan, tetapi jika Anda mengambil tindakan, Anda bahkan mungkin kehilangan pekerjaan sebagai pengawal. Keempat pengawal itu memiliki pemikiran yang sama. Chen Hong menghampiri Chen Yang dan menatap langsung ke arah Chen Yang. Aku akan memberimu 1 juta untuk mengobati suamiku. 1 juta. Terlalu sedikit. Chen Yang berkata dengan ringan, milikmu jika suamimu tidak mau hidup sampai besok, kamu tidak berpikir nyawa suamimu hanya bernilai 1 juta, kan? Huff. Chen Hong mendengus dingin ketika dia mendengar kata-kata Chen Yang, tetanggamu memang benar. Kamu terbiasa berbohong, penuh kebohongan, tidak ada satu kata pun yang benar. Saya hampir tertipu, Chen Yang, saya telah mengundang murid ahli medis Song Xianzi untuk merawat suami saya. Murid Song Xianzi, yang mana? Tanya Chen. Kamu tidak akan memberitahuku bahwa kamu mengenal murid Song Xianzi, kan? Chen Hong berkata dengan sinis. Saya tidak mengenalnya. Chen Yang berkata, saya hanya bertemu Song Xianzi sekali, tetapi saya sangat akrab dengan paman Song Xianzi. Kami memiliki hubungan pribadi yang baik. Chen Hong mencibir setelah mendengar kata-kata Chen Yang. Kamu adalah orang yang paling tidak tahu malu yang pernah saya lihat. Bu, apa yang pernah saya bicarakan? Dia bajingan. Liu Chengyu segera berkata, kamu harus dipukuli dengan keras. Oke. Chen Hong mendengus dingin, karena kita sudah tahu orang seperti apa dia, kita tidak perlu mengkhawatirkan orang seperti itu. Bukankah sudah kubilang dokter ajaib sudah ada di sini? Ayo masuk dulu. Tepat ketika Chen Hong berkata, Li Ming keluar dari rumah sakit Zonghai dengan cepat. Chen Yang, mengapa kamu ada di sini? Li Ming berjalan ke arah Chen Yang dan menatap Chen Yang dengan jijik. Saya mendengar dari Nyonya Liu bahwa Anda benar-benar mengucapkan kata-kata arogan, mengatakan bahwa anggota Dewan Liu tidak akan bertahan besok. Baru saja Tuan Duan telah mendiagnosisnya bahwa anggota Dewan Liu baru saja sakit karena kelelahan. Sekarang Tuan Duan sedang merawat anggota Dewan Liu. Chen Hong dan Liu Chengyu sangat gembira saat mendengar kata-kata Li Ming. Tuan Duan sudah tiba. Chen Hong bertanya. Ya, Li Ming berkata. Tuan Duan sedang pengobatan, Nyonya Liu boleh masuk sekarang. Baiklah, saya akan segera pergi. Mata Chen Hong menjadi seputih mata Chen Yang, dan dia berkata dengan sinis, Chen Yang, dengar, apakah kamu di sini? Apakah kamu benar-benar mengira kami tidak dapat menemukan dokter ajaib? Kamu hanya pembohong, menunggu suamiku sembuh. Setelah itu aku akan mengirimmu ke penjara agar kamu tidak bisa berbuat curang lagi. Ya. Biarkan dia masuk penjara. Liu Chengyu sangat membenci Chen Yang. Ketika dia mendengar kata-kata ibunya, Liu Chengyu segera menggema, yang terbaik adalah membiarkan dia masuk penjara seumur hidupnya. Kedua pria itu segera masuk ke rumah sakit. Li Ming tidak mengikuti, tetapi berdiri di depan Chen Yang dan mencibir, Chen Yang, kamu tidak menyangka hari ini akan terjadi, kan? Banyak hal telah berubah. Setelah saya meninggalkan rumah sakit, saya, Li Ming, menemukan bahwa ada dunia yang begitu besar di luar. Sekarang, saya juga seorang dokter terkenal, tetapi Anda seperti badut. Chen Yang melirik Li Ming, siapakah Tuan Duan yang kamu tadi sebutkan? Duan Tiancheng. Li Ming berkata, bagaimana kalau menjadi murid langsung dari Santo Medis Song Xianzi? Apakah dia jauh lebih kuat darimu? Anda badut. Anda jatuh ke tangan saya hari ini. Ketika Senator Liu pulih, mereka pasti tidak akan membiarkan Anda pergi. Anda sebenarnya mengatakan bahwa Senator Liu tidak akan bertahan besok. Sungguh lucu. Ketika Chen Yang mendengar apa yang dikatakan Li Ming, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Li Ming, dengarkan nasihatku. Masih terlambat untuk melarikan diri sekarang. Jika tidak, kamu mungkin benar-benar masuk penjara. Chen Yang, apakah kamu membuatku takut? Li Ming mendengar kata-kata Chen Yang dan mencibir, Tuan Duan telah mendiagnosisnya, anggota Dewan Liu baik-baik saja. Duan Tiancheng adalah pembohong yang berspesialisasi dalam menipu orang. Saya tidak berharap Anda mempercayai kata-katanya. Saya benar-benar tertawa sampai mati. Chen Yang memandang Li Ming, saya selalu berpikir kamu pintar sebelumnya, tapi sekarang tampaknya kamu hanyalah orang bodoh yang tidak punya otak. Chen Yang, apakah kamu memarahiku? Li Ming dimarahi oleh Chen Yang dan langsung menjadi marah. Dia ingin meraih dan menarik kerah Chen Yang.
Tapi dia hanya mengulurkan tangannya dan mengambilnya kembali. Li Ming ingat bahwa dia bukanlah lawan Chen Yang. Jika kamu memulai pertarungan dengan Chen Yang, dialah satu-satunya yang akan menderita. Aku tidak mau berdebat dengan bajingan sepertimu. Li Ming menemukan langkah untuk dirinya sendiri dan mendengus dingin. Chen Yang, aku memperingatkanmu, aku, Li Ming, tidak seperti dulu lagi. Harap lebih sopan ketika kamu berbicara denganku di masa depan. Bagaimana kalau aku lebih kasar? Chen Yang bertanya dengan sengaja. Kamu. Ketika Li Ming mendengar kata-kata Chen Yang, dia mengepalkan tinjunya dengan keras, mendengus, berbalik dan berjalan ke rumah sakit. Di bangsal rumah sakit, ketika Chen Hong dan Liu Chengyu datang, Duan Tiancheng berdiri di samping tempat tidur Liu Chang. Di samping tempat tidur, dia bertanya tentang kondisi Liu Chang. Dia baru saja menyuntik Liu Chang dan Liu Chang sudah bangun. Bagaimana keadaannya? Segera setelah Chen Hong masuk, dia pergi ke samping tempat tidur Liu Chang, memegang tangan Liu Chang dengan kedua tangannya, dan bertanya dengan prihatin. Dokter Duan memang hebat dalam keterampilan medis. Liu Chang memandang Duan Tiancheng di sebelahnya. Tuan Duan baru saja memberi saya suntikan. Saya merasa jauh lebih baik sekarang. Tuan Liu, jangan khawatir, selama saya di sini, Anda sama sekali tidak akan mendapat masalah. Duan Tiancheng berkata, dalam 2 hari, saya dapat memulihkan kesehatan anggota Dewan Liu. Ada Tuan Lao Duan, kata Liu Chang. Ketika Chen Hong mendengar kata-kata Duan Tiancheng, dia menghela nafas lega, kalau begitu aku lega. Pembohong itu sebenarnya mengatakan bahwa suamiku tidak akan selamat besok. Kita tidak bisa membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Saya harus mengirimnya ke penjara. Ketika Duan Tiancheng mendengar perkataan Chen Hong, dia tersenyum dan berkata, saat ini, banyak yang disebut dokter ajaib adalah pembohong. Mereka dengan sengaja menakut-nakuti pasien dan membuat mereka takut. Faktanya, mereka tidak memiliki level sama sekali dan bahkan membuat pasien takut. Duan Tiancheng, apakah kamu mengatakan bahwa aku juga pembohong? Suara Chen Yang tiba-tiba terdengar. Ketika Duan Tiancheng mendengar suara Chen Yang, tubuhnya bergetar hampir secara spontan. Dia tidak pernah menyangka Chen Yang akan muncul di sini. Saat ini, Chen Yang sudah turun tangan. Li Ming berdiri di depan pintu. Ketika dia melihat Chen Yang masuk, Li Ming segera berdiri di depan Chen Yang. Chen Yang, apa yang kamu lakukan di sini? Aku memperingatkanmu, ini bukan pasien kamu. Itu bukan urusanmu. Chen Yang terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Li Ming. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan hanya dengan sedikit dorongan, Li Ming didorong ke samping oleh Chen Yang. Chen Yang tiba di depan Duan Tiancheng. Kamu berani menyebut dirimu master seperti ini? Bisakah kamu menunjukkan rasa hormat? Kamu sudah tua dan tidak tahu malu. Apakah kamu siap mempertaruhkan nyawamu? Chen Yang berteriak pada Duan Tiancheng, apakah kamu mengerti? Kamu tidak tahu keterampilan medis, tapi kamu masih berani menyuntik. Kamu mau mati. Anggota kongres ini tidak akan bertahan besok. Kalau kamu menyuntiknya sekarang dan dia meninggal, kamu akan masuk penjara. Mungkin, kamu akan dihukum karena pembunuhan tidak berencana. Apakah kamu siap mati di penjara sekarang karena kamu sudah tua? Kamu sangat bodoh. Duan Tiancheng dimarahi oleh Chen Yang dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, jadi dia hanya bisa menundukkan kepalanya. Duan Tiancheng tidak pernah menyangka bahwa Chen Yang lah yang mengatakan Liu Chang tidak akan bertahan besok. Bisakah dia menyinggung Chen Yang? Ketika Duan Tiancheng membuka klinik medis di sebelah klinik medis Chen Yang, Duan Tiancheng sangat menderita saat itu. Duan Tiancheng mengandalkan reputasinya sebagai murid Song Xianzi untuk mencari nafkah, namun nyatanya, Duan Tiancheng hanyalah murid nominal Song Xianzi. Bahkan jika Duan Tiancheng berdiri di depan Song Xianzi tidak mengenal Duan Tiancheng, yang disebut gurunya. Duan Tiancheng sangat takut pada Chen Yang dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Ketika Liu Chengyu melihat Duan Tiancheng diam, dia mengira Duan Tiancheng tidak mau repot-repot berdebat dengan orang seperti Chen Yang. Chen, kamu sangat tidak tahu malu, kamu berani mengejarku ke sini. Tuan Duan tidak suka berdebat dengan orang sampah seperti kamu, tetapi kamu bodoh, kamu benar-benar mencari keributan. Liu Chengyu memandang Liu Chang. Ayah tidak tahu bagaimana pecundang ini memukul aku dan ibu.
Dia terus menyatakan bahwa dia tidak bisa menyembuhkan. Menurutku dia hanya menginginkan lebih banyak uang. Liu Chang terbatuk saat ini dan memandang Duan Tiancheng. Tuan Duan, bagaimana menurut Anda? Jika Anda ingin mengirimnya ke kantor polisi, saya dapat mengirim seseorang untuk melakukannya sekarang. Li Ming baru saja disingkirkan oleh Chen Yang. Sekarang setelah mendengar kata-kata Liu Chang, Li Ming segera berkata, ya, orang seperti ini harus dikirim ke kantor polisi. Yang terbaik adalah menghukumnya 10 atau 8 tahun lagi. Ya, dia pembohong dengan berpura-pura dan berbuat curang sepanjang hari. Duan Tiancheng tiba-tiba berkata, oh, tiba-tiba aku teringat sesuatu yang lain. Aku pergi dulu. Duan Tiancheng tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia menundukkan kepalanya dan langsung berlari melewati Chen Yang. Dia sangat khawatir Chen Yang tiba-tiba akan mengulurkan tangan untuk menghentikannya, tetapi Chen Yang tidak mengambil tindakan. Setelah Duan Tiancheng berlari di luar, dia menarik napas. Dia berlari ke lift rumah sakit dalam satu tarikan napas, menekan lift dengan tangan kanannya, cepat. Duan Tiancheng berharap dia bisa menumbuhkan sayap dan terbang dari lantai atas. Selama dia tinggal di rumah sakit lebih lama, Duan Tiancheng merasa sangat tidak aman. Li Ming tidak tahu bahwa Duan Tiancheng sangat takut pada Chen Yang. Ketika dia melihat Duan Tiancheng berlari keluar bangsal dengan tergesa-gesa. Dia benar-benar mengira Duan Tiancheng dalam keadaan darurat dan mengusirnya. Tuan Duan, mau kemana? Duan Tiancheng marah saat melihat Li Ming, dasar bodoh, kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa orang yang mengatakan Liu Chang tidak akan selamat besok adalah Chen Yang? Li Ming kaget. Dia tidak menyangka Duan Tiancheng akan memarahinya. Li Ming mengira dia telah mendapatkan banyak hal untuk Duan Tiancheng, selama dia bisa menyembuhkan Liu Chang. Duan Tiancheng pasti akan mendapat banyak manfaat. Pada saat itu, dia juga akan mendapatkan beberapa manfaat dari Duan Tiancheng. Tapi Li Ming tidak menyangka bukan saja dia tidak dipuji oleh Duan Tiancheng, tapi dia malah dimarahi. Chen Yang adalah sampah tak berguna. Dia hanya ingin menakut-nakuti anggota Dewan Liu. Li Ming membela diri, aku tidak perlu memberitahu Guru Duan. Menjauhlah dariku, idiot. Jangan biarkan aku melihatmu lagi, kalau tidak, aku akan menyuruh seseorang mematahkan kakimu. Duan Tiancheng sudah mengutuk dengan keras. Dia telah berjanji kepada Chen Yang bahwa dia akan meninggalkan kota Zonghai. Tetapi Duan Tiancheng tidak pergi, tetapi diam-diam mempraktikkan pengobatan di kota Zonghai. Hasilnya, dia bertemu Chen Yang hari ini, dan yang terpenting, dia bahkan memarahi Chen Yang. Jika Chen Yang memberitahu Song Xianzi tentang hal ini, periode Tiancheng akan benar-benar berakhir. Pintu lift terbuka, dan Duan Tiancheng segera masuk ke dalam lift. Li Ming berdiri di luar dan tidak berani mengikuti. Saat pintu lift ditutup, Duan Tiancheng menghela nafas lega. Akhirnya bisa pergi. Di dalam bangsal Liu Chang, Chen Hong terkejut melihat Duan Tiancheng tiba-tiba melarikan diri. Suamiku, tuan ini tidak menyangka berada pada level setinggi itu, dan dia tidak mau repot-repot marah pada penjahat seperti Chen Yang. Chen Hong memandang Liu Chang, kamu juga harus belajar dan jangan marah pada penjahat seperti Chen Yang. Itu benar. Liu Chang mengangguk. Sekarang, seluruh keluarga Liu Chang percaya bahwa Chen Yang adalah pembohong. Khusus untuk Chen Hong, sebelumnya Wang Mei menyuruh Chen Yang untuk mengambil pujian dari menantunya. Sekarang melihat Chen Yang seperti ini, dia yakin bahwa Chen Yang adalah seorang sampah yang tidak memiliki kemampuan dan hanya mengambil pujian dari yang lain. Kemarilah, keluarkan Chen Yang pecundang ini dari sini, kata Chen Hong. Beberapa pengawal datang dan mengepung Chen Yang. Chen Yang tersenyum ketika melihat isyarat ini, jangan terburu-buru, saya akan pergi sendiri. Namun, sebelum saya pergi, saya ingin mengingatkan Tuan Liu bahwa akan ada hujan badai lebat malam ini. Hujan badai ini akan terjadi yang terberat dalam beberapa tahun terakhir. Liu Chang melirik Chen Yang dan berkata dengan marah, Chen Yang, cepat keluar dari sini, aku akan marah ketika melihatmu. Hujan deras. Cuacanya sangat bagus, bisa turun hujan deras. Chen Hong tidak percaya dengan apa yang dikatakan Chen Yang, bahkan ramalan cuaca tidak memperkirakan akan turun hujan lebat hari ini. Kamu pembohong masih menolak menyerah saat ini. Bawa dia keluar dari sini secepatnya, desak Chen Hong. Chen Yang berbalik dan berjalan keluar.
Larut malam. Tiba-tiba hujan deras melanda. Anginnya kencang. Villa keluarga Liu. Liu Chang yang sedang tidur tiba-tiba terbangun dari tempat tidur. Chen Hong, yang sedang tidur di sebelah Liu Chang, juga terbangun. Melihat Liu Chang duduk di tempat tidur, dia buru-buru bertanya, "Ada apa denganmu?" Aku akan mati." Ketika Liu Chang mengatakan ini, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Untuk sesaat, Chen Hong ketakutan. "Cepat, cepat kirim ke rumah sakit," teriak Chen Hong keras. Pengurus rumah tangga segera mengatur kendaraan, memasukkan Liu Chang yang tidak sadarkan diri ke dalam mobil, dan mengirimnya ke rumah sakit. Chen Hong dan Liu Chengyu juga masuk ke dalam mobil. Saat ini, Chen Hong teringat kata-kata Chen Yang. Chen Yang berkata akan ada hujan lebat malam ini, tetapi Chen Hong tidak menganggapnya serius saat itu. Sekarang tampaknya Chen Yang benar-benar dewa yang hidup. "Saya khawatir hanya Chen Yang yang bisa menyelamatkan suaminya." Ketika Chen Hong memikirkan hal ini, dia segera berkata, "Cepat cari tahu di mana Chen Yang tinggal. Apapun yang terjadi, kita harus meminta Chen Yang untuk mengambil tindakan." Di luar sedang hujan deras. Di ruang tamu, Chen Yang, Tang Sueyun, dan Zhang Sueyao sedang meringkuk di sofa, menonton film horor. Tiba-tiba, wajah berlumuran darah muncul di layar TV. "Ah!" Tang Sueyun dan Zhang Sueyao berteriak sejenak, bersandar di bahu Chen Yang. "Jangan takut." Chen Yang mengulurkan tangannya, memeluk bahu mereka, dan menepuknya dengan lembut. "Tidak apa-apa," berteriak ketika kamu menonton film horor, itu untuk menguji keberanian kamu. Saya sudah takut sejak awal. Tang Sueyun bersandar di bahu Chen Yang dan menatap Zhang Sueyao, yang juga menyandarkan kepalanya di bahu Chen Yang. "Saya tidak menyangka bahwa Direktur Zhang juga takut." "Tidak mungkin. Direktur Zhang, apakah Anda berpura-pura? Ini adalah film horor. Bukankah wajar jika merasa takut? Tugas saya adalah mengobati penyakit dan menyelamatkan orang, tetapi ini adalah hiburan. Bukankah normal jika Anda merasa takut jika Anda tidak memiliki persiapan apapun?" kata Zhang Sui. Chen yang merasa keduanya saling balas dan segera berkata, "Di luar sedang hujan deras. Apakah kamu ingin melihat pemandangan hujan? Apakah kamu ingin berjalan-jalan di tengah hujan?" Tang Sueyun bertanya. Chen yang tersenyum, "Dengan hujan deras seperti ini, saya sedang tidak mood untuk berjalan di tengah hujan. Saya merasa hujan lebat seperti itu sangat jarang terlihat. Sayang sekali jika tidak menghargainya dengan baik." "Junior, bukankah kamu bilang hari ini akan ada yang datang ke rumah kita pada malam hari? Sudah lewat tengah malam dan aku belum melihatnya. Kenapa kita tidak tidur saja? Besok, aku harus pergi ke rumah sakit." Zhang Sueyao menguap. Dia merasa sangat Chen yang berkata bahwa sesuatu akan terjadi di malam hari dan mengajaknya dan Tang Sueyun menonton film horor. Akibatnya, Zhang Sueyao menjadi semakin mengantuk saat menonton. Dia terpaksa berpura-pura takut dan merasa lelah. Zhang Sueyao memutuskan untuk kembali tidur. "Aku juga mengantuk." Ketika Tang Sueyun melihat Zhang Sueyao bangun untuk kembali ke kamar, dia tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Faktanya, Tang Sueyun sedang sibuk dengan urusan perusahaan hari ini dan sudah kelelahan. Hanya karena dia mendengar bahwa Chen yang ingin mengajak Zhang Sueyao menonton film horor di malam hari, Tang Sueyun bersikeras untuk menonton film horor tersebut, tetapi kelopak mata atas dan bawahnya berkelahi. Akhirnya, ketika Zhang Sueyao hendak kembali tidur, Tang Sueyun merasa lega dan ingin kembali dan istirahat lebih awal. Boom, boom. Tiba-tiba terdengar bel pintu berbunyi. Tang Sueyun dan Zhang Sueyao hendak pergi. Ketika mereka mendengar bel pintu, mereka melihat ke arah Chen yang pada saat yang bersamaan. Chen yang telah mengatakan sebelumnya bahwa seseorang akan datang pada malam hari. Setelah menunggu begitu lama, mereka berdua tidak melihat siapapun yang datang. Mereka berdua mengira Chen yang sedang bercanda, tetapi mereka tidak menyangka seseorang akan benar-benar datang saat ini. "Sudah kubilang seseorang akan datang pada malam hari, tapi kamu masih tidak mempercayainya." Chen yang berdiri dan dengan lembut menepuk bahu Tang Sueyun dan Zhang Sueyao dengan kedua tangan. "Kalian pergi tidur." "Siapa mereka?" Tang Sueyun bertanya. "Saya juga tidak tahu. Saya akan mencari tahu ketika saya bertemu orang itu," kata Chen Yang. Chen yang membuka pintu.
Di depan pintu kamar, manajer properti Liao Hongsheng berdiri di sana. Tuan Chen, istri anggota Dewan Kota Liu Chang ingin bertemu dengan Anda. Bukankah Anda menyuruh siapapun datang untuk tidak langsung masuk? Jadi, kami menghentikannya di lobi. Liao Hongsheng berkata, tapi Anda dipaksa. Tanya Chen Yang. Liao Hongsheng mengangguk. Bagaimana denganmu? Apakah kamu dipukuli? Chen Yang terus bertanya. Saya baru saja mendapat tamparan di wajah, kata Liao Hongsheng, tetapi Tuan Chen tidak akan membiarkan siapapun datang ke rumah Anda. Saya pasti akan menghentikannya. Bagus sekali. Chen Yang meletakkan tangannya di bahu Liao Hongsheng dan berkata, tamparan ini tidak akan sia-sia. Ayo turun dan lihat. Tuan Chen, pakai lebih banyak pakaian. Liao Hongsheng pengingat yang baik, hari ini hujan deras dan di luar sangat dingin. Tidak apa-apa, kata Chen Yang. Tang Sueyun dan Zhang Suyao melepas mantel mereka dan mengikuti Chen Yang ke lobi di lantai pertama. Di dalam aula, beberapa penjaga keamanan properti menghentikan Liu Chengyu. Liu Chengyu mengutuk, apakah kamu tahu siapa saya, dan kamu berani menghentikan saya? Apakah kamu semua lelah hidup? Apakah kamu ingin mati? Penjaga keamanan ini ditampar di wajah. Namun karena perintah Liao Hongsheng, mereka tidak punya pilihan selain menghentikan Liu Chengyu. Liu Chengyu mengumpat dengan keras di aula. Tapi Chen Hong tetap diam di sampingnya, menatap pintu masuk lift dengan cemas. Chen Hong cemas, tapi dia tidak berani sombong. Ketika Chen Yang pergi hari ini, dia dengan santai mengatakan bahwa malam ini akan turun hujan lebat. Chen Hong tertawa saat itu bahkan membuat Chen Yang tersinggung. Memikirkannya sekarang, Chen Yang dengan jelas mengingatkan Liu Chang bahwa dia tidak akan selamat malam itu. Chen Hong memikirkan Duan Tiancheng lagi. Saat itu, Duan Tiancheng dimarahi oleh Chen Yang hingga tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, bahkan ia menemukan alasan untuk pergi tanpa meminta imbalan dari keluarga Liu. Saat itu, Chen Hong mengira Duan Tiancheng tidak mau repot-repot berdebat dengan Chen Yang. Tampaknya sekarang Duan Tiancheng tidak berani berbicara. Chen Yang ini benar-benar menakutkan. Chen Hong menaruh semua harapannya pada Chen Yang. Ketika Chen Yang muncul, Chen Hong segera berteriak, Dr. Chen, tolong selamatkan suamiku. Liu Chengyu masih meneriaki penjaga keamanan ini sekarang. Sekarang Chen Yang muncul, Liu Chengyu segera tutup mulut dan berdiri diam di sisi Chen Hong. Chen Yang datang dan mengabaikan Chen Hong. Sebaliknya, dia melihat ke arah penjaga keamanan dan berkata, apakah kalian semua telah ditampar? Ya, penjaga keamanan itu mengangguk. Saya tidak bisa membiarkan Anda menderita dengan sia-sia. Anda masing-masing akan diberi kompensasi 100.000 yuan. Sebagai manajer properti, manajer Liao akan diberi kompensasi 200.000 yuan. Chen Yang sengaja berkata dengan keras, manajer Liao, saya akan mentransfer uangnya ke kamu nanti. Kamu bisa membayarnya di muka. View. Penjaga keamanan ini baru saja merasa sedih, tetapi sekarang ketika mereka mendengar kata-kata Chen Yang, mereka merasa bersemangat. Mereka berharap bisa dipukuli lebih banyak oleh Liu Chengyu sehingga mereka bisa mendapatkan lebih banyak uang. Liao Hongsheng saya tidak menyangka Chen Yang begitu murah hati dan memberinya 200.000 yuan segera setelah dia pindah, yang membuat saya semakin berterima kasih kepada Chen Yang. Begitu Chen Hong mendengar kata-kata Chen Yang, dia mengerti apa yang dimaksud Chen Yang. Orang-orang ini semua disakiti oleh putranya. Chen Yang ingin membayar uangnya secara pribadi. Bukankah dia sudah memberitahu Chen Hong dengan jelas bahwa dia ingin memintanya mengambil tindakan, jadi dia harus mengambil uangnya terlebih dahulu. Jika Anda bahkan tidak mengambil uangnya, jangan minta Chen Yang mengambil tindakan. Saya yang akan membayar uangnya. Chen Hong segera berkata, manajer properti, beritahu saya nomor rekening Anda, dan saya akan mentransfer uang itu ke rekening Anda nanti. Kembalian uangku, kapan? Chen Yang tiba-tiba bertanya. Sekarang, Chen Hong berkata begitu dia mendengar kata-kata Chen Yang, saya akan meminta seseorang mengirimkan uang segera, Dr. Chen, tolong selamatkan suami saya. Dia muntah darah dan tidak sadarkan diri. Rumah sakit menelepon saya baru saja. Suamiku telah dirawat di ICU. Selama kamu bisa menyelamatkan suamiku, aku bersedia menyetujui syarat apapun yang kamu miliki.
Ketika Chen Yang mendengar kata-kata Chen Hong, dia menatap Chen Hong dan berkata, apakah kamu benar-benar bersedia menyetujui persyaratan apapun? Ya, Chen Hong berkata dengan cepat. Chen Hong tidak punya pilihan. Liu Chang dalam bahaya, dan hanya Chen Yang yang bisa menyelamatkannya sekarang. Sebelumnya, Chen Hong pernah meragukan Chen Yang, mengira Chen Yang hanyalah pembohong. Apalagi setelah mendengar dengan telinganya sendiri bahwa tetangga lama Chen Yang mengungkap kurangnya perawatan medis Chen Yang, Chen Hong semakin yakin bahwa apa yang dikatakan Chen Yang tidak benar dan suaminya tidak dalam bahaya. Namun Liu Chang tiba-tiba muntah darah. Pada saat itulah Chen Hong akhirnya tahu bahwa perkataan Chen Yang adanya benar. Jika Chen Yang tidak diminta mengambil tindakan, suaminya tidak akan bisa bertahan besok, berdebar. Chen Hong justru berlutut di depan Chen Yang. Demi menyelamatkan suaminya, Chen Hong rela melakukan apa saja. Mata Chen Yang tertuju pada wajah Chen Hong, jika Anda ingin saya mengambil tindakan, itu bukan tidak mungkin, tetapi harga yang saya minta tidak rendah. Anda harus memikirkan baik-baik apakah Anda mampu membayarnya. Chen Yang sangat lugas, tidak berputar-putar, langsung ke inti masalah. Sekadar menunjukkan sikapnya, bukan tidak mungkin dia bisa menyelamatkan Liu Chang, tapi Chen Hong harus memberikan uang. Begitu Chen Hong mendengar kata-kata Chen Yang, matanya tiba-tiba berbinar, dan dia segera berkata, tentu saja, selama saya mampu membayarnya, harganya bisa dinegosiasikan. Chen Yang mengulurkan 2 jari. 2 juta. Begitu Chen Hong melihat isyarat Chen Yang, dia langsung setuju. Oke, 2 juta saya setuju. Saya bilang 20 juta. Kata Chen Yang, panggilan. Semua orang yang hadir kaget saat mendengar Chen Yang meminta 20 juta. Bahkan Tang Sueyun dan Zhang Shuiyao merasa harga yang diminta Chen Yang terlalu mahal. Liu Chengyu tidak ingin berbicara pada awalnya, tetapi setelah mendengar Chen Yang mengucapkan 20 juta, dia tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan langsung berteriak, apakah kamu gila? Kamu membuka mulutmu untuk 20 juta otakmu. Bang! Sebelum Liu Chengyu selesai berbicara, tangan Chen Hong telah menamparkan wajah Liu Chengyu dengan keras. Diam, apakah kamu ingin melihat ayahmu mati? Chen Hong menamparkan wajah Liu Chengyu dengan sangat keras hingga dia mengeluarkan darah darinya. Liu Chengyu tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia belum pernah melihat ibunya semarah sekarang. Untuk sesaat Liu Chengyu menutupi wajahnya dan menatap Chen Hong. Minggir, teriak Chen Hong. Liu Chengyu sangat ketakutan sehingga dia bersembunyi. Mata Chen Hong menatap Chen Yang, dia menggigit bibirnya dan berkata, Dokter Chen, selama kamu bisa menyelamatkan suamiku, aku bersedia membayarnya. Chen Yang memandang Chen Hong, aku tidak mengharapkanmu untuk menjadi lebih baik. Cintai suamimu lebih baik lagi. Kami adalah pasangan sehidup semati, kata Chen Hong. Karena adalah pasangan suami istri, jika kamu memikirkannya untuk suamimu, kamu harus menahan amarahmu di masa depan dan jangan sombong dan mendominasi. Ketika Chen Yang mendengar kata-kata Chen Hong, dia segera memberinya pelajaran. Saya telah memperingatkan Anda sejak lama, tetapi Anda pada saat itu, Anda hanya marah, tetapi Anda tidak mengingat kata-kata saya. Bahkan kata-kata Su Wenjing, Anda tidak dapat mendengarkannya. Lupakan saja, itu tidak ada gunanya mengatakan ini sekarang, bahwa aku menemui suamimu. Chen Hong sangat gembira segera dia berdiri cepat dan berjalan ke depan. Begitu Chen Yang mengambil langkah, Zhang Shuiyao sudah berjalan mendekat dan berkata, Junior, aku akan pergi bersamamu. Oke, Chen Yang setuju. Tang Sueyun awalnya ingin pergi bersamanya, tetapi kemudian dia berpikir, dia bukan seorang dokter, jika dia pergi, dia hanya akan menimbulkan masalah bagi Chen Yang. Terlebih lagi, Tang Sueyun tidak ingin melihat darah. Setelah berpikir panjang, Tang Sueyun akhirnya diam saja. Di luar hujan deras, jalanan tertutup hujan. Mengemudi mobil di tengah hujan, tangan Chen Yang memegang tangan Zhang Shuiyao. Saudari Shuiyao, apakah kamu tidak mengantuk? Apakah kamu tidak mengantuk sekarang? Aku hanya tidak ingin pergi sendiri. Zhang Shuiyao mengungkapkan kekhawatirannya, bagaimana jika saya dibutuhkan di suatu tempat? Mungkin Anda dapat menggantikan saya. Chen Yang memandang Zhang Shuiyao, bisakah Anda melakukan pengorbanan? Pengorbanan.
Zhang Xueyao adalah terkejut. Saya hanya ahli dalam bidang penyakit dalam dan bedah. Bagaimana dengan pengobatan pria? Chen Yang tiba-tiba menempelkan bibirnya ke telinga Zhang Xueyao dan berbisik, kakak senior pasti pandai dalam hal itu. Kamu, Zhang Xueyao awalnya marah, tapi teringat Chen Hong masih di dalam mobil. Dalam situasi saat ini, tidak pantas menggoda Chen Yang. Chen Yang memang tidak peduli, tapi dia tidak bisa. Zhang Xueyao tidak punya pilihan selain mengesampingkan gagasan ini dan berkata dengan dingin, Anda harus memikirkan cara mengobati anggota Kongres Liu, bukan? Jika bukan karena hujan ini, anggota Kongres Liu tidak akan mati. Chen Yang berkata dengan enteng, inilah hidup. Ah, Chen Hong duduk di kursi penumpang. Ketika dia mendengar kata-kata Chen Yang, dia langsung bertanya, Dokter Chen, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Chen Yang memandang Chen Hong, kenapa suamimu masih hidup tanpa mengetahui hal ini? Orang biasa sebenarnya berani mengandalkan obat yang dimurnikan dari ramuan dalam monster untuk memperpanjang hidup mereka secara paksa. Liu Chang ini sangat berani. Chen Hong merasakan keringat dingin di dahinya saat mendengar kata-kata Chen Yang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Yang benar-benar dapat melihat bahwa Liu Chang mengandalkan ramuan batin monster untuk tetap hidup. Ini yang pernah dikatakan Su Wenjing. Chen Hong bertanya, ini bukan yang dia katakan padaku, tapi apa yang kulihat. Chen Yang berkata, saya tidak menyangka bahwa Susan juga orang yang berani menjinakkan monster. Saya harus menemui orang ini nanti. Saat ini, Chen Hong tidak bisa menghindari apapun dan berkata langsung, suamiku sakit parah saat itu, dan hanya Raja Binatang Susan yang bisa menyembuhkannya. Kami menghabiskan banyak uang agar Susan mengambil tindakan. Dia memberi kami ramuan yang dia sempurnakan secara khusus, sehingga suamiku bisa hidup sampai hari ini. Kalau bukan karena hujan lebat ini, suamimu pasti baik-baik saja. Namun hujan lebat hari ini menyebabkan tekanan udara sangat rendah, berdampak kecil bagi masyarakat biasa, namun bagi orang seperti suami Anda yang terpaksa hidup lebih lama, ini adalah bencana besar. Kata Chen Yang, apa yang harus aku lakukan? Chen Hong panik. Chen Yang berkata dengan tenang, saya akan membuat keputusan setelah saya melihat suamimu. Mobil tiba di pintu masuk rumah sakit Zonghai. Chen Yang dan Zhang Xueyao turun dari mobil. Liu Chengyu juga keluar dari mobil dengan membawa payung. Saat ini, Chen Yang memandang Liu Chengyu dan berkata dengan dingin, Tuan Liu, apakah kamu ingin ayahmu hidup? Omong kosong, kenapa aku tidak ingin ayahku hidup? Bang! Sebelum Liu Chengyu selesai berbicara, Chen Yang sudah mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Liu Chengyu. Celaka! Liu Chengyu tiba-tiba jatuh ke tanah, dan payung di tangannya juga jatuh, dan seluruh tubuhnya langsung basah kuyup oleh hujan lebat. Chen Yang, apa yang ingin kamu lakukan? Liu Chengyu menutupi wajahnya dan menatap Chen Yang. Sampai saat ini, Liu Chengyu masih belum yakin. Untuk hidup ayahmu, berlututlah di sini sampai aku mengizinkanmu masuk.